Ayo. Ayo. Datang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini, hari yang Tuhan tentukan dan rancang buat kita dalam keyakinan bahwa benar Tuhan itu tidak akan pernah berhenti untuk memelihara kehidupan kita di Pulau Enggano ini. Kita telah lama setelah kita ada di Sumbaksel di Palembang merindukan hadir di tempat ini dengan segala proses yang kita jalani. Dengan impian itu, hari inilah hari yang Tuhan tentukan buat kita bertemu dan bersekutu setelah kami ditempatkan tanggal 10 Januari 2021 di Palembang. Jadi masih 1 tahun 7 bulan. Dan inilah resort yang terakhir yang saya kunjungi dari 17 resort yang ada di distrik kita, distrik Sumbaksel ini. Tes ini juga jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Ya. Tadi sudah disampaikan, diberitakan hari ini dalam kepastian Tuhan yang melakukan, mengerjakan, kita akan mendoakan, melantik pendeta kita, Pendeta Rantoroi Simanjuntak, dan kita telah melihat sekilas bersama Pendeta Simanjuntak kebersamaan kita di sini, keberadaan kita di sini, dan kami yakin tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita di tempat ini. Inilah keyakinan kita. Hadir juga Ibu Preses di sini, Nang Pendeta, kalau istilahnya marganya, namanya Tiamsah, mirip dengan nama Jawa ya. Borunya Boru Harianja. Ada di sini. Kami dikarunia anak 3 orang. 2 laki, 1 perempuan. Yang laki-lakinya sudah besar, tahun ini umur 30 tahun, tapi masih mencari pacar. Belum punya pacar katanya. Yang kedua sudah di umur 25 tahun. Si bungsu kemarin tanggal 6 pas kami bertepatan di Enggano ini, umur 21 tahun. Jadi sudah gede-gede semua, udah besar-besar ya. Itu dulu Bapak Ibu perkenalan kita. Shalom. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu ini dalam pertemuan kita yang sangat indah ini kita akan disapa oleh firman Tuhan tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan.
Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, topik kita minggu ini adalah Allah adalah hakim. Kita sadar dan sangat-sangat sadar betul bahwa posisi fungsi hakim itu sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan. Benar tidaknya perbuatan kita? Apakah perbuatan kita itu, tindak tanduk itu perlu diuji, diselidiki, disidak, dan perlu diputuskan untuk dihukum? Itu sangat perlu. Sangat-sangat perlu. Kita tahu Bapak Ibu, kenapa itu perlu? Sebab Allah punya kepentingan. Allah punya kepentingan. Kepentingannya apa Bapak Ibu? Supaya dunia yang Dia ciptakan ini beserta segala yang Dia di dalamnya boleh terjamin hidupnya aman, nyaman, dan terus berkelanjutan. Ada rasa aman yang tercipta. Sebagai gereja, kita juga menyadari itu. Gereja yang benar adalah jika firman Tuhan diberitakan, jika sakramen dilayankan, jika hukum siasat gereja diberlakukan. Kalau dalam pelayanan gereja satu hal ini pun tidak dikerjakan, dilakukan, niscaya gereja saatnya akan berhenti. Akan berhenti. Jadi tidak ada yang salah dan sangat-sangat penting. Yang namanya posisi hakim itu, pemutus itu, penimbang pemutus itu, kita perlukan. Kita sebut tadi, dalam rangka tugas pemeliharaan, dalam rangka terciptanya jaminan, jaminan berkelanjutannya ciptaan Tuhan ini, dan juga terciptanya rasa aman damai, peran hakim sangat dibutuhkan. Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada satupun perbuatan dan tindakan yang bebas begitu saja. Tidak ada. Di dunia ini siapapun kita, hakikinya kita perlu dikendalikan. Kita perlu dikendalikan. Kalau ada yang namanya seseorang yang tidak perlu dikendalikan, lantas kebablasan, biasanya efeknya tidak baik. Itu satu kesadaran bagi kita. Maka sangat penting posisi ini. Posisi penilai, penimbang, pemutus, sehingga dengan demikian
dalam ranah beriman. Kita yakin, dan itu kebutuhan kita, seorang anak Tuhan itu yang bersedia terus dinilai, dikoreksi, dinilai, diarahkan, dibimbing, dikoreksi, dibenarkan, dia akan menjadi anak Tuhan yang semakin mantap. Itu tujuannya. Anak Tuhan yang semakin kuat. Bukan menjadi anak Tuhan yang keropos, yang murah diombang-ambingkan. Bukan seperti itu tujuannya Bapak Ibu. Pentingnya itu untuk kita, supaya kita terbentuk dalam hal ini menjadi gereja yang kuat. Itulah pentingnya kita ini, katakanlah, dihakimi. Jadi orang yang tidak mau dinilai, dihakimi, biasanya orang seperti ini susah untuk maju, susah bergerak, susah untuk melakukan sesuatu yang baru lagi. Merasa bahwa dia yang paling benar, ini bahaya. Padahal dia sudah melenceng kemana-mana. Penting sekali topik ini buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memutuskan, memastikan supaya hidup aman, nyaman, terjaga, dan baik, itu bukan urusan sebentar-sebentar. Itu bukan urusan berkala, periodik. Dikerjakan saat ini, besok 1 bulan lagi baru dikerjakan, bukan. Untuk urusan dinilai, dikoreksi, diperhatikan itu perlu setiap saat. Itu yang namanya disebut pengawasan. Sangat perlu. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Di saat kita semuanya melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, pada saat itu disebut di sini, Allah terus berfirman, Allah terus memanggil. Terus dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Artinya ketika kita melakukan kegiatan kita, pekerjaan kita, gerakan kita, apapun itu, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Tuhan terus berfirman, Tuhan terus memanggil. Apa artinya Bapak Ibu? Pemahaman kita tentang Tuhan berfirman dan firman itu sangat berguna. Ketika firman disampaikan, firman itu bermanfaat untuk mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan keempat, untuk membimbing orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Itu dia berfirman. Setiap saat kita butuhkan itu ajaran. Setiap saat kita membutuhkan. Ketika kita melakukan sesuatu ternyata salah, nyatakan itu. Jangan biarkan Bapak Ibu. Setelah dinyatakan salah, perbaiki. Setelah itu, dia dituntun, kita dituntun dalam kebenaran. Itu arti berfirman setiap saat. Kalau dulu kita seolah-olah ada tenggak waktu, ada waktu luang, ada waktu yang kosong, firman tidak berbicara. Itu dijawab sekarang melalui kehadiran Yesus. Kenapa Tuhan menghadirkan, mengutus anak Yesus Kristus, supaya firman itu ada di tengah-tengah kita. Setiap saat ada dia, hadir dia setiap saat untuk berfirman. Jadi tidak ada alasan, saya tidak diingatkan, saya tidak diajari, tidak ada alasan. Itu sebabnya kita getol untuk
memberitakan Injil kemanapun, supaya firman Tuhan hadir di situ. Pengajaran hadir di situ, kesalahan dinyatakan, kesalahan jika salah dibenarkan lagi kelakuannya, dan terus dituntun dalam kebenaran. Setiap saat Tuhan berfirman. Setelah itu, Bapak Ibu, setiap saat Tuhan memanggil. Kata memanggil biasanya itu terkait dengan tugas kita. Ayo, jangan hanya sekedar orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah dituntut, tetapi ada tugasnya, ada tanggung jawab. Tuhan memanggil. Jadi tidak hanya acceptor, penerima firman itu, tetapi dia harus juga bergerak sebagai orang-orang yang turut bagian dari misi itu. Itulah panggilan. Tuhan memanggil Saulus jadi Paulus. Dan yang lainnya, itu arti panggilan. Ada tugas kita, ada tanggung jawab kita. Ketika ini telah dilakukan, Tuhan berfirman, Tuhan memanggil. Terus lanjutnya bagaimana? Nah, dalam perjalanannya semua ini harus perlu kita pertanggungjawabkan. Itu tadi hakimnya. Harus. Dan itulah yang terbaik. Dan bagi kita seorang Kristen yang sejati, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan bergereja, segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Supaya apa? Supaya tadi terjamin keberlanjutan. Jangan gara-gara tidak ada pertanggungjawaban akhirnya orang tidak percaya, kan gitu. Orang tidak percaya. Trustnya tidak terbangun. Itu perlu dievaluasi, dinilai dan diputuskan. Kamu ternyata belum. Kamu ternyata melakukan ini. Bagi kita itu perlu. Saya juga perlu dinilai. Seorang preses perlu dinilai bahkan benar melakukan tugasnya atau tidak. Itulah arahan firman ini. Bapak Ibu, dalam rangka mewujudkan ini, Allah hadir di Sion. Caranya mewujudkan Allah hadir di Sion dan Allah bersinar, tampil bersinar. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya pengajaran ini, firman ini, panggilan ini tidak ujuk-ujuk datang Allah dari sorga, lantas dia hadir seperti apa? Tidak seperti itu lagi. Itulah untungnya ada wadah, ada tempat di mana Allah hadir, dan dalam kehadiran Allah itu dari situ Allah tampil bersinar dari Sion. Allah tampil bersinar. Bersinar dalam arti apa? Melalui sinar yang terpancar itu orang disadarkan. Orang disadarkan. Apakah sudah benar berjalan dalam tuntunan tadi? Tuntunan firman tadi. Apakah benar melakukan tugasnya, panggilannya? Dan kita sebutlah itu sebagai gereja. Gereja ini tempat Allah hadir di sini. Dari sini HKBP PKPE Enggano ini harusnya Allah akan bersinar. Allah akan bersinar dengan hadirnya gereja di sini. Harapan kita, doa kita, orang akan melihat seperti apa sebenarnya hidup yang benar. Harusnya. Jadi kalau ada gereja, malah kebenaran Allah dikaburkan, itu bahaya. Bukan seperti itu maksud kita kalau ada dihadirkan gereja di satu tempat, bukan. Malah, maaf, kalau boleh, semua borok-borok kita akan terbongkar, lalu dinyatakan salah,
setelah itu diperbaiki, and then kemudian masuk dalam tuntunan kebenaran. Itulah kehadiran gereja. Tidak mungkin gereja menutup-nutupi kesalahan dong. Tidak mungkin Bapak Ibu. Itu bukan gereja lagi itu. Maaf. Ketika Allah hadir, akui kesalahanmu. Akui jalanmu yang sesat. Akui dan minta pertolongan. Kembali ke jalan yang benar. Dan terus hidup jalan benar. Track on the track. Itu cara Allah. Tidak jauh-jauh kok. Dulu di Sion, sekarang di sini, gereja di sini. Itulah artinya, gunanya, fungsinya. Gereja hadir di suatu tempat supaya memancarkan kemuliaan Allah. Saya rindukan ini terjadi ke depan dan selamanya di Enggano ini. Amin. Melalui pendeta kita di sini, melalui majelis di sini. Sehingga sejarah Enggano ke depan boleh terulang walaupun tidak seperti dulu. Kalau tahun 1902 Injil sudah ada di sini, sudah 120 tahun. Ada sesuatu yang kita tidak seriusi sehingga terjadi. Ada fungsi yang kita tidak jalankan dari diri kita sebagai pengikut Kristus. Saya yakin Bapak Ibu, dan saya sangat yakin, seyakin-yakinnya, kalau benar kita adalah pancaran kemuliaan Allah, orang tertuntun, orang disadarkan, orang dibawa ke jalan yang benar, saya yakin kita, lingkungan kita akan terberkati. Amin. Jadi bukan rugi, enggak rugi, terberkati malah. Tapi kalau main-main, kalau tidak serius, malah sebaliknya yang terjadi. Cara itu dipakai Allah. Cara yang kedua yang Tuhan pakai adalah melalui alam. Di depannya menjilat nyala api. Ada badai. Ada. Istilahnya kita, jilatan api itu warning, ada warning. Bencana itu juga warning. Tidak hanya sekedar bencana itu. Erupsi itu bukan hanya sekedar bencana itu. Tapi cara Allah untuk mengingatkan kita supaya kita segera kembali kepada Dia. Taat kepada Dia. Jangan melenceng lagi kepada Dia. Itu warning. Tapi kalau kita tidak sadar, maka nyala api itu, bencana itu, badai itu akan melahap kita. Amin. Itu warning, cara Tuhan mengingatkan. Ayo, jangan pikir Bapak Ibu ketika engkau kuat hebat, sekejap saja itu runtuh, habis. Terjadi itu di Bengkulu dulu tahun 2017 yo. 2007. Harusnya kita yang lebih paham itu. Bagaimana dulu Bengkulu 2007 luluh lantak. Kita akan katakan ampun ya Tuhan. Itu cara Tuhan. Ketika kita bermain-main, tidak di track, tidak di jalannya, sebenarnya Tuhan terus mengingatkan kita, tidak dibiarkan. Jadi tidak ada ujud-ujud ketika kita salah langsung diponis, tidak seperti itu cara Tuhan. Cara Tuhan itu ada pengajaran tadi, pengajaran, menyatakan kesalahan, dibimbing dan apa, diingatkan, jangan kamu terlena, awas. Tuhan pasti datang. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Apalagi terhadap kita. Kita yang sudah terikat dengan perjanjian, ratifikasi melalui korban sembelihan katanya. Ayat 5 itu. Kita sudah terikat.
Oleh baptisan itu, pengorbanan Yesus itu, kita dibaptis, kita sudah terikat. Artinya barangkali kita yang terlebih dahulu diadili, bukan yang lain. Biasanya kan yang pantas diadili itu orang yang sudah mengetahui. Kalau dia tidak ketahui kan biasanya itu lebih ada toleransi ke situ. Tapi kalau kita sudah terikat dengan perjanjian, konon kita sudah anak Tuhan, tetapi tidak serius, tidak terus komit, malah kita yang pertama panggil itu yang kukasihi, yang telah mengikat perjanjian dengan aku. Panggil, saya akan hakimi. Benar? Kalau kita benar, ayo masuk ke dalam kebahagiaan yang kekal. Kalau tidak benar, tidak berjalan di perjanjian itu, masuk ke dalam neraka. Akan terjadi apa di sana? Neraka dan kertap gigi. Sebenarnya urusan gereja, urusan di situ. Sampai ke sana, meyakini bahwa pengadilan Tuhan pasti akan terjadi. Sekarang dan nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman ini bukan menakut-nakuti, tapi hanya mengingatkan. Ternyata amatlah senangnya, bahagianya kita jika kita terus komit, setia kepada apa? Kepada Yesus, berjalan dalam kebenarannya. Yesus aqua eyuhada, apa di mana ini? Ekoida eyuhuda. Nanti saya baca lagi benar. Pasti Bapak Ibu sudah ya, Yohanes 16 ayat 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya lebih senang mengatakan akulah jalan kebenaran yang hidup. Bukan Kristuslah jalan kebenaran dan hidup. Karena ketika saya menyebut akulah kebenaran, jalan Kristus itu ada di sini. Akulah jalan kebenaran, dan kalau kita sebut Kristus adalah jalan, kita outsider, kita di luar. Jangan, tidak seperti itu. Tapi kalau kita sebut aku itu diam di sini, Kristus itu diam di sini, dia adalah jalan kebenaran dan hidup, berarti dia bekerja, dia terus menuntun kita, dia terus membimbing kita supaya kita tetap berjalan di jalan kebenaran hidup itu. Artinya boleh Kristuslah kebenaran, tetapi sebagai narasi yang benar harus kembali akulah jalan kebenaran, dan camkan itu, masukkan itu dalam dirimu Bapak Ibu. Jangan seolah-olah kita outsider di luar Kristus itu, tapi kita di dalam Kristus selalu mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang artinya apa? Ketika kita mengikrarkan, melakukan dan hidup seperti itu, serasa sekali Kristus hidup terus menuntun kita kepada kebenaran dan keselamatan. Amin. Akulah. Artinya Kristuslah yang diam di dalam dirimu, mengarahkan kita dalam jalan kebenaran itu, yang konon kalau tidak, hati-hati, kita akan rugi bahkan binasa. Tetapi kalau tetap, kita akan diberkati, beruntung, nyaman, terus berkelanjutan, berekspansi, malah akan lebih hebat lagi, dan terus sinar kemuliaan Allah akan terpancar di PKPE Enggano ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, seperti kita sekarang, kesaksian dan pelayanan diakonia. Jadi mungkin tenaga kesehatan di sini juga harus terpanggil sebagai pekerja-pekerja Tuhan untuk minimal pemeriksaan kesehatan tensi dan gula darah. Saya sudah bawa alatnya di sini, kita tinggalkan. Mungkin akan ada Bapak Pendeta jadwal pelayanan. Bisa saja dokter kita datangkan dari Bengkulu yang HKBP, atau dokter dari tetangga bisa juga kita libatkan, karena setiap dokter ada kewajiban melakukan pelayanan sosial sebagai syarat untuk surat izin praktek. Jadi itu yang kita itu, dan sebagai tim multimedia juga, apa yang kita lakukan yang baik, kalau orang tidak tahu,
itu tidak menjadi berkat juga, menjadi berkat tapi terbatas. Tapi seperti Tuhan Yesus Kristus, dia juga menyembuhkan orang sakit, dia memberi pelayanan, memberi makan 5.000 orang, dan itu diberitakan. Kalau tidak diberitakan, itu hanya tahu orang 4 atau 5, dan orang 4-5 ini tidak memberitakannya, tidak ada guna. Dan puji Tuhan, saya lihat sudah ada tower di sini. Jadi untuk kesaksian itu tidak ada masalah lagi. Jadi Pulau Enggano ini bisa saja nanti yang punya HP bagus bikin liputan, nanti tanya Pak Pendeta apa liputan ini melanggar norma atau membahayakan. Kalau tidak, kirimkan kami di Palembang, kami upload di YouTube sebagai kegiatan di Enggano, supaya kalau nama Enggano itu sering-sering disebut kayak ini apa? Kalau 1 juta kali disebut Enggano, nanti orang dengar Enggano, apa sih Enggano? Nanti mungkin orang tertarik ke sini dan melakukan pelayanan, dan kegiatan di sini juga semakin didengar dan semakin memuliakan Tuhan. Amin. Nanti yang ada sakit-sakit keluhan, tapi tidak yang parah-parah betul ya. Kalau sampai kanker, sampai operasi jantung nggak bisa kita di sini. Saya cuma di puskesmas ya, pusing, keseleo, masuk angin, itulah puskesmas. Paling gitulah, kurang lebih. Sakit mah, darah tinggi, kencing manis, dan memang untuk penyakit dalam itu batasannya umur 12 tahun ke atas ya. Kalau bayi kasih ke saya sudah lompat lompatnya. Kalau penyakit dalam itu sudah spesifik di atas 12 tahun ya. Orang-orang tua, rematik. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom. Shalom. Di PKPE Resort Pulau Enggano ini sesuai dengan surat keputusan ketetapan dari pimpinan HKBP. Marilah terlebih dahulu kita mendengar surat keputusan ketetapan yang disampaikan ke pengurus HKBP mengenai pelayanan. Surat keputusan ketetapan nomor 338/PDD /SK/06/2022 Eporus Huriat Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pia Raja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Ranto Roy Simanjuntak SPH, tanggal lahir 18 September 1972, jabatan dahulu Pendeta HKBP cuti di luar tanggungan terhitung mulai 1 Juli 2022 menjadi Pendeta HKBP Resort PKPE Pulau Enggano dengan ketentuan: A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan: surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan: yang pertama Sekretaris Jenderal HKBP, yang kedua Kepala Departemen Koinonia HKBP, yang ketiga Kepala Departemen Marturia HKBP, yang keempat Kepala Departemen Diakonia HKBP, yang kelima Biro Jemaat HKBP, yang keenam Biro Personalia HKBP, yang ketujuh Bendara Umum HKBP, yang kedelapan Dana Pensiun HKBP, yang kesembilan Sekretaris Ketua Rapat Pendeta HKBP, yang ke-10 Preses HKBP Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan, yang ke-11 Parhaladu HKBP Resort PKPE Pulau Enggano, yang ke-12
Biro Pekabaran Injil HKBP yang ke-13 tertinggal 1 sampai dengan 12 untuk dimaklumi ditetapkan di PH Raja Tarutung pada tanggal 7 Juni 2022. Kuria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Putar-Putar ditandatangani dan distempel. Selanjutnya kita dengarkan uraian tugas pendeta resort di Kuria Kristen Batak Protestan sesuai dengan tata dasar dan tata laksana KBP Amandemen ketiga tahun 2002 pasal 7 halaman 7374. Tugas pendeta resort 1. Memimpin resort bersama-sama dengan majelis resort. 2. Memimpin jemaat induk resort bersama-sama dengan pelayan tahbisan lainnya. 3. Memimpin rapat resort, rapat majelis resort, dan rapat-rapat lain di tingkat resort. 4. Memikirkan semua yang dibutuhkan untuk membangkitkan dan menghidupkan jemaat bersama-sama dengan pelayan-pelayan di resort itu. 5. Membimbing jemaat-jemaat yang tergabung dalam resort itu untuk memenuhi tanggung jawabnya. 6. Melaksanakan keputusan sinode Godang, rapat majelis pekerja sinode, sinode distrik, rapat majelis pekerja sinode distrik, dan rapat resort. 7. Mengawasi keuangan dan kekayaan jemaat-jemaat yang bergabung dalam resort itu. 8. Membuat evaluasi dan memberikan laporan pekerjaan, statistik, dan keuangan resort ke rapat resort dan preses. Saudara Pendeta Ranto Roy Simanjuntak, saudara sudah mendengarkan tentang surat keputusan ketetapan pengurus KBP dan juga uraian tugas pendeta resort sesuai dengan tata dasar dan tata laksana KBP Amandemen ketiga. Sekarang saya bertanya kepada saudara, di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus Raja Gereja dan yang mempunyai gereja itu, begitu juga di hadapan jemaat yang berkumpul pada saat ini. Apakah saudara bersedia untuk memberikan diri saudara melayani di tempat ini sebagai pendeta resort sesuai dengan tata dasar dan tata laksana KBP? Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menguatkan saya untuk melayani Dia di HKBP TKPE Resort Pulau Enggano ini. Saudara Pendeta Ranto Roy Simanjuntak, saya Preses HKBP Distrik 15 Sumbaksel, atas nama pimpinan HKBP, saya mengukuhkan saudara menjadi pendeta resort yang ada di HKBP PKPR Resort Pulau Enggano ini, di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kiranya Allah menyertai, menguatkan, dan memberkati saudara untuk melayani di tengah-tengah gerejanya, masyarakat, dan dunia ini untuk menjadi kemuliaan namanya. Amin. Ya.